Meskipun sudah dipecat dari PDI Perjuangan, seorang Joko Widodo tetap mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan pada hari Jumat 10 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, betapa mulianya hati dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo ini. Meskipun Joko Widodo seringkali dicaci maki, dihina, dihujat, dan lain sebagainya, tetapi seorang Joko Widodo, dia tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Bahwa seorang Joko Widodo tidak pernah menaruh rasa dendam, tidak pernah menaruh rasa benci kepada orang-orang yang selama ini tiada henti terus berjuang untuk menjelekkan seorang Joko Widodo, untuk menjelekkan keluarga dari Joko Widodo. Bahkan dalam beberapa cuplikan video yang sudah pernah saya tayangkan ke hadapan pemirsa sekalian, ada beberapa orang yang tidak puas untuk menyerang Joko Widodo. Mereka malah menyerang Ibu Iriana Jokowi. Mereka malah menyerang keluarga Jokowi. Entah itu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini adalah seorang wakil presiden Republik Indonesia. Juga kepada Ketua Umum PSSI, yakni Kaisang Pangarep. Dan juga kepada menantunya Bobi Nasution. Ada hal-hal yang terkadang membuat kita harus berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Ada hal-hal yang memang yang dilakukan oleh Joko Widodo itu mau menyadarkan kita, mau mengetuk pintu hati kita, bahwa tidak baik kita menaruh dendam kepada seseorang. Tidak baik kita menaruh rasa benci yang terlalu lama kepada seseorang. Jokowi mau menunjukkan kepada kita semua bahwa jadilah pemimpin yang berhati mulia. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Jadilah pemimpin yang tidak usah menaruh rasa dendam. Pemirsa, memang ini adalah hal yang sangat dan amat sulit yang diajarkan oleh seorang Joko Widodo kepada kita masyarakat Indonesia. Coba kita bayangkan bersama-sama. Siapa yang kira-kira tidak merasa sakit hati ketika dirinya dipecat dari sebuah partai politik? Mungkin bagi orang lain, sampai 7 keturunan pun dia tidak akan pernah berempati. Bahkan sampai mengucapkan selamat ulang tahun. Tetapi bagi Jokowi, dia tetap mengedepankan kerendahan hatinya. Inilah poin penting yang harus kita tiru sebagai poin panutan kepada kita masyarakat Indonesia. Terlebih khususnya kepada kita generasi muda, kepada kita Gen Z, kepada kita kaum milenial, bahwa tidak baik kita menaruh rasa dendam kepada seseorang maupun kepada partai politik tertentu. Kisah nyata yang ditunjukkan oleh seorang Jokowi
ketika dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan pada hari Jumat 10 Januari 2025 kemarin. Tentu ini adalah sesuatu yang bisa menggugah semua perasaan kita bahwa Jokowi tetap menjadi panutan buat kita masyarakat Indonesia. Berikut ini saya ingin menyajikan cuplikan video terkait dengan ucapan selamat ulang tahun yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Joko Widodo ini. Mari kita simak bersama-sama. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Pak Jokowi mengucapkan ulang tahun ya kepada PDIP ya, yang ulang tahun ke-52 tahun ya, dia ucapkan dan menyebut ya bahasa keluarga besar. Nah, menurut teman-teman apa ini ya? Itu menyiratkan sesuatu, itu penuh makna gitu loh. Ya, yang pasti menurut saya ini disclaimer, yang pasti pertama Pak Jokowi itu luar biasa gitu ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Ya, di tengah hujanan framing buruk ya, opini yang tidak baik kepada dia digiring oleh PDIP ya, seakan-akan KPK itu dia masih ngatur-ngatur kan. Ketika Pak Hasto digeledah ya, yang disalahkan Pak Jokowi untuk mengalihkan isu posisi RP. Nah, dia tetap masih mau mengucapkan loh ya ulang tahun dan menyebut keluarga besar. Itu luar biasa loh, nggak gampang. Mungkin kalau saya aja beda kali ya, mungkin teman-teman juga beda, tapi dia berjiwa besar. Ya, ini telah dibuktikan selama ini oleh pembenci-pembencinya. Nggak ada tuh yang dipenjara sama dia ya. Oke, yang kedua, nah makna keluarga besar itu penuh tanda atau arti ya, keluarga besar. Rasanya kayak saya lihat Pak Jokowi ini masih ada hubungan spesial, walaupun memang sejarahnya dia dengan PDIP ya, masih ada jaringan-jaringan di dalamnya ya. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Bravo nih Mas Hasto Kristianto ini baru saja menjatuhkan bom yang sangat besar, meledak, dan kita sedang menghitung kasualitas dan apa yang akan terjadi, langkah retaliasi dari apa yang dilakukan ini tadi. Ini kita lihat Pak Hasto, ini cetoe loelo, menuduh Pak Jokowi melakukan kriminalisasi kepada Anies Baswedan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Apakah ini akan jadi sebuah victory yang gemilang atau Mas Hasto menggali kuburannya sendiri? The Tower. Ini sepertinya akan menjadi pembuka sebuah hal yang sangat besar yang akan terjadi. Saya tahu ini mungkin ditujukan untuk tujuan pilkada, tetapi ada tujuan yang lain. Apa itu? Yuk kita akan gali lebih dalam di kartu-kartu yang lainnya. Pemirsa sekalian, ini adalah cuplikan video pendek yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dari pernyataan Joko Widodo yang kita simak begitu singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Saya hanya mau katakan bahwa kepada orang-orang yang sampai detik ini pun masih menaruh rasa benci yang begitu akut kepada Bapak Jokowi dan keluarga, ayolah, move on. Sekali lagi, saya ingin mengajak kepada para pembenci dari Bapak Joko Widodo. Entah itu datang dari partai politik ataupun perorangan, mari kita move on. Sampai kapan kalian menaruh rasa dendam?
kalian menaruh rasa sakit hati, kalian menaruh rasa benci kepada Bapak Jokowi dan keluarga. Yang menjadi polemik di sini, ketika hujatan, cacian, makian yang kalian lakukan itu tidak dibalas dengan hal-hal serupa. Itulah betapa mulianya hati dari seorang Jokowi. Seringkali saya katakan bahwa mari kita menilai seseorang, mari kita menjudge seseorang dengan logika akal sehat kita, dengan realita, dengan fakta, dengan hati nurani. Karena percuma kalau kita belum bisa untuk move on, di dalam diri kita masih ada rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam. Sekalipun Joko Widodo itu berbuat baik, tetapi di mata kalian akan selalu jelek. Tidak ada yang benar. Saya hanya khawatir kesehatan kalian itu bisa terganggu. Mentalitas kalian itu bisa terganggu. Saya hanya khawatir jangan sampai ada penyakit depresi yang mendalam di dalam diri kalian. Karena selevel lagi, seseorang yang sudah kena depresi, dia bisa gila. Dia bisa masuk rumah sakit jiwa. Itu yang dikhawatirkan oleh saya. Pemirsa, saya secara pribadi dalam pemilihan presiden di tahun 2024 kemarin, saya ini adalah pribadi yang mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi saya tahu bagaimana caranya untuk move on. Bagaimana caranya untuk mengobati rasa kekecewaan itu. Karena tidak baik kita menaruh rasa dendam kepada seseorang. Karena tidak baik kita menilai seseorang dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Bagi saya secara pribadi, hal-hal yang sudah diperjuangkan, yang sudah dikerjakan oleh seorang Joko Widodo itu adalah sesuatu yang real. Adalah sesuatu yang bisa diterima oleh logika akal sehat kita. Pemimpin siapa sih yang begitu rendah hati seperti Joko Widodo ini? Atau adakah pemimpin di bangsa ini dari presiden pertama sampai hari ini yang selalu berjuang untuk mengunjungi setiap pelosok, untuk mengunjungi setiap daerah, berbagai macam pembangunan, berbagai macam infrastruktur telah dia lakukan, telah dia kerjakan. Ayolah, mari kita move on bersama-sama. Mari jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih atas segala jerih payah, atas segala pengorbanan yang telah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo ini. Buat kader PDIP, tolong dong, move on. Tidak baik kita selalu menaruh poin-poin negatif, selalu memframing bahwa Joko Widodo itu adalah orang yang buruk. Joko Widodo itu jelek. Joko Widodo itu tidak baik dan lain sebagainya. Sebuah fakta yang tak terbantahkan. Ketika Jokowi sudah dipecat baru beberapa waktu yang lalu. Tetapi pada hari Jumat 10 Januari 2025 itu, Jokowi masih dengan jiwa besarnya, dengan kerelaan hatinya,
dengan kerendahan hatinya, dia mengucapkan selamat tahun bukan saja kepada Ibu Megawati, atau bukan saja kepada Puan Maharani, atau bukan saja kepada elit-elit PDIP, tetapi dia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar dari PDI Perjuangan yang ke-52 tahun itu. Harapan saya, semoga saja di usia yang ke-52 tahun ini, PDI Perjuangan bisa lebih dewasa. PDI Perjuangan bisa lebih bijak. PDI Perjuangan bisa lebih merakyat. PDI Perjuangan bisa lebih menunjukkan sikap-sikap positif kepada kita masyarakat Indonesia. Percuma kalau punya usia 52 tahun, tetapi kalau sikap, tutur kata, perilaku tidak mereputasikan dengan usia tersebut. Pemirsa, semoga saja apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, walaupun hanya dengan mengucap selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan, tetapi harapan saya bahwa ini bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita, bahwa marilah kita berdamai antara satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, untuk membangun bangsa dan negara ini. Bangsa ini bisa maju, bangsa ini bisa sejahtera, bangsa ini bisa makmur. Indonesia ini bisa disebut sebagai Indonesia emas di tahun 2045 nanti, kalau kita bergotong royong bersama-sama, kalau kita bergandeng tangan bersama-sama. Tetapi tidak akan adanya kesejahteraan, tidak akan adanya kemakmuran, tidak akan adanya Indonesia emas kalau kita masih saling menjatuhkan, saling menjelekan, saling menghujat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, saling menghujat antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Hal itu tidak akan pernah diwujud nyatakan. Semoga saja cuplikan video saya bisa berguna buat kita semua. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.